Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan PLT Karohumas Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Ferdin Setu. Selamat pagi, Pak Ferdin. Selamat pagi, Desi. Baik, Pak Ferdin, ini kami terima informasi bahwa Kementerian Kominfo RI akan merilis aplikasi Peduli Lindungi, begitu ya? Iya. Ya, selengkapnya boleh disampaikan kepada pendengar RRI, aplikasi ini tujuannya untuk apa dibuat oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia? Ya, baik, terima kasih Desi dan selamat pagi para pendengar radio RRI IND. Kementerian Kominfo dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia sudah meluncurkan atau melaunching aplikasi Peduli Lindungi yang bisa di-download melalui Android dan melalui iOS sejak di Android sejak 2 minggu yang lalu dan untuk iOS 1 pekan yang lalu. Aplikasi ini fungsinya apa? Adalah fungsinya untuk melakukan tracking, penelusuran, pelacakan, tracing, dan kemudian mencari tahu apakah kita sudah berada di sebuah tempat yang memang sudah terkontaminasi atau terinfeksi oleh virus COVID-19. Jadi ketika kita mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, kita akan notifikasi atau disampaikan oleh aplikasi bahwa kita hati-hati, kita sedang berada di zona merah. Misalnya kami yang berada di Jakarta saat ini semuanya adalah zona merah, sehingga notifikasi dari aplikasi Peduli Lindungi kami untuk kemudian diminta untuk tetap berada di rumah, tidak boleh keluar, dan ketika kami keluar, aplikasi ini akan menotifikasi kami untuk kemudian kami harus menghindari tempat-tempat yang mana. Nah, tujuan dari aplikasi ini selain untuk mengingatkan kita selaku yang telah mendownload atau mengunduhnya, tapi juga untuk mencari penelusuran jika di kemudian hari kita yang semulanya adalah negatif, tapi kemudian menjadi terinfeksi oleh COVID-19, dengan aplikasi ini kita bisa menelusuri jejak kita selama 14 hari ke belakang. Jadi misalnya contoh kalau saya tiba-tiba divonis infeksi COVID-19 di hari ini di tanggal 20 April. Nah, setelah saya mendownload aplikasi ini, si aplikasi dapat menelusuri jejak saya selama 14 hari ke belakang. Saya kemana saja, saya bertemu dengan siapa saja yang berdekatan, karena aplikasi ini menggunakan teknologi Bluetooth, artinya dalam radius 1-5 meter itu orang-orang di dekat saya yang telah mendownload aplikasi ini ketahuan siapa saja, sehingga kemudian ketika saya yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 ini, kemudian aplikasi sudah menotifikasi bahwa Anda pernah berada atau di dekat orang yang terinfeksi oleh COVID-19, yang kemudian Anda diminta untuk melakukan rapid test atau pengecekan apakah Anda sudah akan terinfeksi oleh COVID-19 juga. Jadi fungsi aplikasi ini adalah selain untuk memberikan peringatan kita berada di zona merah dan seterusnya terkait dengan COVID, tapi lebih fungsi yang lain adalah juga melakukan penelusuran atau pelacakan kemana kita dalam 14 hari ini kalau kita sudah terkontaminasi oleh infeksi COVID-19 ini. Kalau misalnya orang yang terinfeksi tersebut belum menginstal aplikasi ini, apakah masih tetap bisa terdeteksi begitu, Pak Ferdin? Tentu saja tidak bisa. Artinya makanya kami Kominfo berharap benar-benar seluruh pengguna smartphone gadget kita di tanah air untuk mendownload aplikasi ini. Saat ini sudah 2 juta lebih yang telah mendownload. Kami berharap setidaknya 171 juta pengguna aktif internet di tanah air yang selama ini sudah harus mendownload ini, supaya semakin banyak kita yang sudah mendownload, mengunduh, mengakses aplikasi ini, semakin banyak dampaknya bagi masyarakat. Sehingga kemudian Menteri Kominfo Pak Joni Plate telah berkirim surat kepada sejumlah kementerian, pemerintah, BUMN dan seterusnya untuk kemudian mewajibkan ASN di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Guna Menpan dan seterusnya Kominfo untuk mewajibkan PNS-nya mendownload aplikasi ini. Kami di Kominfo sudah mewajibkan seluruh 4.000 pegawai kami mendownload, dan berharap seluruh masyarakat Indonesia mendownload aplikasi ini sehingga
kita dapat mencegah, menelusuri jika di kemudian hari kita sendiri yang terpapar oleh COVID-19 ini. Ya, jadi dalam proses pendaftaran nanti registrasi ketika kita sudah mulai mendownload, itu kita akan mengisi riwayat perjalanan, kemudian identitas diri dan lain-lain. Jika ada para pihak yang kemudian merasa ini bisa mengganggu privasi, bagaimana Kementerian Kominfo menanggapi itu? Jadi yang dilakukan dengan aplikasi itu hanya mendaftar, itu hanya memasukin nama dan kemudian alamat email. Sedangkan riwayat itu tidak perlu lagi dimasukin, itu sudah otomatis karena kita jejak kita sudah langsung oleh aplikasi. Terkait dengan perlindungan data pribadi, Menteri Kominfo Bapak Joni Plate menegaskan dalam keputusan Menteri nomor 171 tahun 2020 bahwa seluruh proses pengembangan aplikasi ini sangat memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini memperhatikan seluruh proses perlindungan data pribadi. Artinya, aplikasi ini hanya berlaku dalam proses pencegahan COVID-19 ini. Jika nanti COVID-19 sudah selesai, ini seluruh data pribadi yang ada di aplikasi ini itu kami musnahkan. Artinya tidak digunakan untuk kepentingan lain selain untuk penanganan COVID-19. Jadi kami pastikan aplikasi ini aman, data pribadi para penggunanya terlindungi, dijamin dengan baik, dan jangan ragu untuk masyarakat Indonesia untuk segera mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi ini. Ya, jadi diharapkan semua bisa mendownload karena ada salah satu misalnya ODP atau PDP yang tidak mendownload ini tidak bisa terdeteksi begitu ya Pak Ferdin ya? Betul sekali. Jadi memang peran serta seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat atau orang yang sudah masuk dalam kategori PDP atau bahkan positif COVID-19 ini sangat penting, sehingga kemudian orang yang telah berada di sekitaran tempat mana yang langsung diketahui oleh orang lain yang juga telah mendownload aplikasi ini. Jadi semangat gotong royong yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam penanganan COVID-19 ini menjadi salah satu ciri penting dalam aplikasi Peduli Lindungi. Semakin banyak kita mendownload, mengakses, ini semakin bagus atau daya gunanya bagi kita. Ya, Pak Ferdin, untuk semakin banyak yang mendownload, apakah Kementerian Kominfo RI berencana akan bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain untuk agar ini tidak sebatas himbauan tetapi menjadi kewajiban untuk didownload? Ya, betul sekali. Jadi memang Bapak Joni Plate, Menteri Kominfo sudah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BUMN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, BUMN untuk kemudian memastikan seluruh pegawainya mendownload aplikasi ini. Kami berharap setidaknya dimulai lebih dulu dengan aparatur sipil negara ASN yang di tanah air sudah berjumlah sekitar 4 jutaan. Artinya kalau masing-masing punya anggota keluarga 3 orang sudah 12 juta sendiri dari keluarga ASN, lalu dari keluarga BUMN. Ini kami harapkan 100 juta setidaknya yang mendownload atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, sehingga kemudian dampak dari aplikasi ini sudah benar-benar lebih baik, lebih bagus buat kita mempercepat proses pencegahan terhadap COVID-19 ini. Baik, terakhir Pak Ferdin, ini di luar aplikasi, kemarin kami beberapa orang menerima SMS dari Kominfo yang mengatakan bahwa email, handphone atau perangkat yang Anda gunakan telah terdaftar pada sistem kami. Jangan khawatir, tetap hashtag di rumah saja. Ini memang benar begitu ya dari Kominfo begitu? Betul sekali, Des. SMS tersebut terkait dengan penerapan pengendalian terhadap email. Email ini adalah nomor identitas pada masing-masing handphone. Artinya memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita di tanah air banyak handphone yang beredar, itu banyak handphone yang black market, penyelundupan, yang kemudian merugikan kita sebagai bangsa dan juga merugikan kita sebagai pengguna handphone. Karena masyarakat yang membeli handphone dari black market itu lebih banyak dirugikan ketika handphone tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak diberikan jaminan. Nah, dengan email yang legal, email yang sah, ini kemudian kami berharap masyarakat dilindungi. Nah,
mulai tanggal 18 April kemarin, pelaksanaan atau penerapan pengendalian email ini berlaku. Tapi karena dalam suasana kita sedang menghadapi COVID-19, kami bekerja sama dengan seluruh operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh handphone yang telah aktif di sebelum tanggal 18 April itu sudah pasti terdaftar dan emailnya sudah masuk dalam database-nya pemerintah. Artinya tidak perlu keluar rumah untuk mengecek apakah emailnya sudah terdaftar atau tidak. Artinya kampanye untuk stay at home, jaga jarak, selalu tinggal di rumah itu kami selalu pastikan, kami kampanyekan juga melalui SMS yang kami kirimkan secara bertahap kepada seluruh pelanggan seluler. Ya, jadi kalau email ini sudah terdaftar juga memudahkan untuk tracing, tracking, dan juga fencing ini yang diharapkan oleh Kominfo ya, agar bisa mendukung aplikasi jaga diri tadi ya, pelindung diri ini. Betul sekali, jadi ini saling terkait satu sama lain. Ketika handphone kita sudah emailnya sudah legal dan kemudian kita juga aman sehingga sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi, ini memastikan kita jauh lebih aman untuk memastikan ketika kita keluar rumah kita dinotifikasi, kita berada di zona merah, kita jaga jarak. Ketika ada yang di sekitaran radius Bluetooth kita ada yang positif COVID-19, itu pun akan dinotifikasi sehingga kita pastikan menjauh darinya dan segera pergi sehingga kemudian kita jauh lebih aman. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdin. Informasi pagi ini sudah dibagikan bersama pendengar RRI. Kita harapkan dengan adanya siaran ini ya, semakin banyak yang mendownload aplikasi pelindung diri ini. Ya, terima Baik. kasih Des. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Baru saja bersama kami Bapak Ferdinandus Setu, PLT Karo Humas Kementerian Kominfo Republik Indonesia.